Halo semua, salam sehat, salam semangat, salam HK3P. Semoga kalian semua, walaupun belajar di rumah tetap semangat untuk mengikuti pertemuan pertama pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Bu Yeni. Kali ini kita akan belajar tentang ciri umum teks deskripsi. Ikuti dengan baik ya. Motivasi hari ini, dengan bekal ilmu seseorang bisa bertahan hidup. Maka, pelajari dengan baik video berikut, kemudian ambillah ilmu dan gunakanlah ilmu ini untuk bertahan hidup sebagai bekalmu di kemudian hari. Untuk memulai pembelajaran hari ini, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, berdoalah untuk memulai pelajaran ini. Yang kedua, siapkan buku dan alat tulis dan ambillah posisimu yang nyaman untuk belajar. Yang ketiga, perhatikan dengan baik penjelasan berikut. Yang keempat, catatlah hal-hal penting sehingga kamu dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Kompetensi dasar indikator yang akan dipelajari hari ini adalah kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. Indikatornya menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca. Lalu, memetakan isi teks deskripsi, topik, dan bagian-bagiannya. Lalu, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca. Kedua, siswa mampu memetakan isi teks deskripsi, topik, dan bagian-bagiannya. Yuk, langsung saja. Apa pengertian teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah objek, bisa benda, tempat, peristiwa, secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan atau mengalami apa yang dideskripsikan. Mari kita simak bersama contoh teks deskripsi berikut. Ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Setelah kita mempelajari bacaan, sekarang kita mau lihat apa ciri umum teks deskripsi. Yang pertama, ciri objek. Objek yang digambarkan atau dideskripsikan bersifat khusus. Jadi judulnya Ayah Panutanku. Objeknya hanya satu, yaitu ayah. Yang kedua, objek yang dideskripsikan bersifat personal atau pendapat pribadi. Artinya,
deskripsi yang disampaikan atau penggambaran yang disampaikan berdasarkan pendapat penulis. Yang kedua, ciri isi. Penjelasan isi teks deskripsi terperinci, yaitu terdapat bagian-bagian objek. Contoh, dalam bacaan tadi menyebutkan ciri fisik ayah dan sifat ayah. Yang kedua, isi digambarkan secara konkret atau nyata. Penggambaran secara rinci memberikan kesan kepada pembaca seolah-olah pembaca dapat melihat gambaran langsung. Contohnya, walaupun di dalam teks tadi tidak ada ilustrasi atau gambar ayah, namun pikiran kita sudah dapat membayangkan bagaimana ayah yang dideskripsikan dari bacaan tadi. Yang ketiga, menggunakan kata khusus. Contohnya, kulit kuning langsat. Kata kuning langsat menggambarkan kata khusus warna. Nah, semoga dapat dipahami ya apa ciri umum teks deskripsi dari segi objek dan isi. Sekarang kita masuk pada yang selanjutnya, peta konsep ayah panutanku. Nah, di tengah-tengah sudah ada judul yaitu Ayah Panutanku. Kemudian di bagian sisi kanan dan kiri kalian tinggal menyebutkan kata kunci dari deskripsi teks yang sudah kalian pelajari tadi. Misalnya di situ ada bagaimana sikap ayah pada anaknya, bagaimana ciri fisik, bagaimana sifat ayah, dan keteladanan ayah, gerak-gerik atau perilaku ayah. Baiklah, terima kasih kalian sudah dengan setia memperhatikan video pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang belum dipahami, boleh bertanya melalui kolom forum dalam Google Classroom kalian, atau WA grup pembelajaran, atau bisa hubungi Bu Yuni secara langsung. Terima kasih, Tuhan memberkati.